Halo semuanya, teman-teman dan Bapak Ibu guru. Nah, jadi kembali lagi dengan saya. Jika di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa tutorial-tutorial mengenai ujian online anti curang berkaitan dengan Safe Exam Browser, maka di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara membuat ujian anti curang namun menggunakan Google Form. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu ataupun teman-teman bisa mendapatkan notifikasi konten terbaru seputar pendidikan ataupun tutorial-tutorial lainnya. Nah, kita lanjutkan saja dan kita mulai saja untuk tutorialnya. Silakan seperti biasanya bahwa Bapak Ibu silakan membuat soal menggunakan Google Form. Nah, kita kembali dulu di sini. Minta maaf saya ada buka tool untuk ujian online anti curangnya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu ataupun teman-teman, ujian online anti curang menggunakan Google Form ini sebenarnya sangat gampang untuk kita gunakan. Nah, silakan langkah yang pertama pastinya Bapak Ibu buka Google Drive atau langsung dari Google Form, lalu klik tambah baru di sini di Google Drive ini. Oke, di drive saya klik ini, lalu di sini pilih Google Form. Nah, silakan Bapak Ibu bisa buatkan soal. Di sini saya juga sudah mempunyai beberapa pertanyaan dan soal. Di sini saya contohkan ujian mata pelajaran IPA. Nah, di sini saya sudah buat biodatanya, ada email, ada nama siswa, ada kelas, ada NISN. Lalu di bagian 2-nya itu ada soal. Ini hanya 3 nomor yang saya contohkan, nanti Bapak Ibu ataupun teman-teman bisa sesuaikan. Jadi soalnya silakan buat soal ujian menggunakan Google Form. Nah, untuk ujian online anti curang atau aman menggunakan Google Form ini sebenarnya sangat gampang. Bagaimana cara settingannya? Silahkan sesudah membuat soalnya, Bapak Ibu silahkan membuat settingan agar ujian ini aman dikerjakan siswa atau siswa tidak membuat kecurangan pada ujian online ini. Nah, caranya sangat gampang. Sebelum membagikan link, silahkan Bapak Ibu buat settingannya dulu. Jadi setelah soalnya dibuat selesai, silakan Bapak Ibu klik di bagian titik 3 yang kanan ini. Di sini kita fungsinya kita tambahkan add-on untuk settingan ujian online-nya. Klik di bagian lainnya ini, lalu klik add-on yang ini. Jadi kita di sini akan membuat settingan supaya ada kamera pemantau di siswa, lalu ada mengaktifkan mic, lalu ada pun juga settingan-settingan agar siswa tidak membuka tab lain, atau dia pada saat dia membuka tab lain itu kita langsung tahu gitu. Nah, silakan kalau sudah klik dan muncul ini untuk add-onnya, silakan Bapak Ibu ataupun teman-teman cari yang namanya Time Flash Proctor. Klik enter. Time Proctor. Nah, ini sudah muncul Time Proctor ini. Silakan pilih yang di bagian tengah-tengah ini yang tulisannya Timer Flash Proctor. Nah, klik di sini. Lalu klik install. Oke, klik lanjutkan. Nah, maka secara otomatis kita diminta untuk login menggunakan akun Google kita. Di sini silakan Bapak Ibu ataupun teman-teman login menggunakan akun Google Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki atau teman-teman miliki. Nah, setelah ini klik izinkan. Nah, setelah sudah semua, maka secara otomatis dia akan dilanjutkan dan secara otomatis muncul tulisan itu Time Proctor telah berhasil diinstal. Kalau muncul error begini, dia close saja, ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, setelah itu klik selesai. Nah, jika sudah seperti ini, kita close lagi. Lalu silakan setelah berhasil diinstal, Bapak Ibu membuat settingannya untuk mengetahui kecurangan-kecurangan siswa pada saat mereka mengerjakan ujian yang ada di link yang kita akan bagikan. Nah, caranya setelah menginstal berhasil, klik di bagian add-on yang ini. Klik add-on ini, lalu di sini akan muncul tulisan Timer Proctor yang sudah kita install tadi. Silahkan Bapak Ibu klik di sini atau teman-teman klik di sini. Nah, ini kan dia hanya muncul bantuan. Sebenarnya di sini ada muncul result dan settingan.
Kalau belum muncul tulisan settingan dan result, silahkan di refresh lagi. Kita refresh dulu. Oke, setelah kita refresh, kita coba klik lagi di bagian add-on ini, yang ini. Kita klik auto proctor. Nah, ini sudah muncul konfigurasi. Nah, klik di sini. Lalu di sini akan muncul tulisan installation successful. Nah, kita klik OK. Setelah klik OK, kita tutup lagi. Ini tidak usah dipedulikan. Kita tutup dulu. Setelah itu kita refresh lagi. Nanti dia akan muncul tulisan setting. Oke, kita klik di sini. Klik lagi timer proctor. Ya, sabar, ini kita refresh lagi dulu. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman silahkan mengulangi refresh kalau belum muncul tulisan settingnya. Ini saya refresh kalau memang jaringan saya juga agak terganggu di sini. Kita klik auto proctornya. Oke, ini dia sudah muncul settingnya. Silahkan klik di bagian setting. Nah, ini dia. Di sini akan muncul beberapa settingan-settingan. Yang pertama adalah bagian enable timer. Enable timer ini maknanya kita memberikan waktu pengerjaan kepada siswa yang akan mengikuti ujian. Nah, silakan dicentang saja jika memang diperlukan. Kalau memang Bapak Ibu mempunyai siswa yang tidak memerlukan waktu mengerjakan, tidak perlu. Tapi karena memang ini kita sudah menamakan dia ujian online anti curang, jadi saya pikir ini perlu dicentang supaya siswanya mengerjakan menggunakan waktu yang ada. Lalu begini, yang di bagian enable proctor ini artinya kita mencentang sistem pengawasnya. Nah, untuk sistem pengawasnya itu seperti apa? Kita centang dulu, lalu kita pindah di bagian proctor ini. Nah, di bagian proctor ini ada tracking. Ini yang dinamakan dengan enable proctor tadi, yang ini. Jadi kalau kita centang yang ini, maka dia akan muncul yang ini. Di sini yang trackingnya itu yang pertama adalah tab switching. Artinya kalau siswa membuka tampilan yang lain atau kamera yang lain, tab yang lain, misalnya pada saat mereka mengerjakan link yang kita bagikan, mereka ada buka form yang lain ataupun membuka tab pencarian lain untuk cari jawaban, itu nanti secara otomatis ketahuan di sini. Lalu di bagian kamera itu mengaktifkan kamera pada saat mereka melaksanakan ujian. Jadi pada saat siswa tersebut dia melaksanakan ujian, nah kalau seandainya dia ujian itu, kita bisa mewajibkan dia untuk menyalakan kamera untuk kita pantau gitu. Lalu di bagian mikrofon ini akan merekam apa yang siswa itu bicarakan pada saat dia melaksanakan ujian gitu. Entah dia mau bisik dia punya teman-teman ataupun lain sebagainya. Lalu di sini ada foto at random. Artinya kita bisa memfoto siswa yang melaksanakan ujian secara multi random pada saat dia melakukan aktivitas lain begitu. Nah, di sini untuk komunikasinya silahkan centang saja kedua-duanya. Lalu di sini mikrofonnya saya tidak aktifkan karena kita akan langsung coba pada saat ini di komputer ini. Jadi saya tidak centang dulu karena mikrofonnya itu saya sedang gunakan untuk merekam video pada tab layar laptop ini. Nah, lalu yang berikutnya di bagian timer. Timer ini kita sesuaikan. Kita mau pengerjaannya berapa menit. Misalnya di sini saya buat 20 menit. Lalu untuk start date-nya kita mulai hari apa ataupun lain sebagainya. Misalnya start date-nya Bapak Ibu maunya mulai hari ini. Atau Bapak Ibu mau mulainya itu di hari atau di tanggal 16 boleh. Nah, karena di sini saya mau mulainya hari ini, jadi saya tidak setting dulu yang ininya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, setelah setting selesai, silakan Bapak Ibu atau teman-teman klik pada update setting. Nah, setelah itu klik OK. Setelah itu kembali ke main menu atau home-nya ini. Nah, untuk max number of items ini silakan Bapak Ibu bagikan sesuaikan dengan berapa kali yang Bapak Ibu inginkan siswa itu kerja. Apakah mereka bisa mengerjakan 2-3 kali ataupun lain sebagainya. Di sini saya buat 2 saja untuk jaga-jaga.
Nah, jika sudah tertulis setting successful update ini, silahkan klik OK. Nah, ini yang perlu perhatikan bahwa untuk link yang akan dibagikan itu jangan link yang dari sini. Kan biasanya itu kita akan kirim, tapi link yang ini. Yang https www.autoproctor.co/test. Nah, silahkan klik copy link lalu bagikan kepada siswa. Entah itu di bagian classroom itu boleh, di itu juga boleh. Di sini saya bagikan di grup WhatsApp saja. Saya klik ini, saya bagikan. Jadi kita akan langsung coba di handphone dan kita akan coba di laptop. Nah, untuk di sini saya akan coba mengerjakannya menggunakan Google Chrome ini. Misalnya ini kan tampilan siswa. Linknya kita sudah bagikan ke siswa dan di sini siswanya akan mengerjakan menggunakan laptop. Nah, pertanyaannya kalau ini bisa mengerjakan pakai handphone atau tidak. Sementara kita akan coba sama-sama menggunakan handphone juga. Jadi yang pertama kita gunakan dulu dengan laptop. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu di sini saya akan login menggunakan akun saya. Oke, saya paste link yang tadi. Jadi link ini yang link Bapak Ibu bagikan itu kepada siswa. Lalu saya klik enter. Nah, jadi ini merupakan tampilan untuk peserta ujian. Oke, di sini dia tertulis akan muncul seperti ini, auto proctor login. Nah, ini silakan klik saja sign in with Google. Jadi kita login pakai Google saja, tidak apa-apa, ini tidak terlalu berpengaruh. Jadi ini link yang kita bagikan ke siswa akan muncul seperti ini. Silakan sampaikan kepada siswa untuk masuk menggunakan akun Google. Nah, ini sudah seperti ini. Lalu klik ini, akun Google-nya kita pilih. Ini kalau kerja menggunakan laptop. Sekali lagi teman-teman perhatikan dan Bapak Ibu guru perhatikan bahwa ini mengerjakannya menggunakan laptop. Oke, setelah kita login, dia akan tunggu beberapa saat. Nah, tadi untuk settingan kita itu ada di sini. Nah, ini dia. Settingan kita itu ada di sini. Mikrofonnya saya tidak aktifkan, tapi kameranya saya tidak aktifkan. Nah, ini kalau muncul seperti ini, kita klik got it saja. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi ini sekali lagi ini merupakan tampilan untuk peserta ujiannya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak, Ibu atau teman-teman bisa lihat di tampilan peserta. Ini settingan di tampilan peserta. Jadi sini akan muncul notifikasi untuk use your camera. Jadi silakan untuk pesertanya disuruh untuk mengizinkan kameranya. Di sini kita klik allow saja. Nah, maka secara otomatis di sini itu akan muncul kamera pengawas. Ini tertulis kameranya on. Nah, ini kamera on ini Bapak Ibu bisa perhatikan apakah dia akan share screen bagian layar ini, lalu Windows ini saja, ataupun apa. Nanti di sini klik saja yang ini, lalu klik share. Ini settingan untuk siswanya. Nah, itu secara otomatis kita sudah sharing. Di sini sudah menyala. Oke, ini juga sudah menyala untuk kameranya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini kita sudah masuk di bagian ujiannya. Teman-teman atau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini di bagian bawah ini di tampilan siswa ini. Ini di bagian bawah ini ada tulisan tentang stop sharing dan hide. Jadi ini secara otomatis layar kita itu sudah terekam. Begitupun di sini
ada wajah kita. Ini saya sementara memiringkan badan ke kanan, lalu saya di sini ada ambil buku, walaupun tidak diperhatikan. Ini saya ada ambil buku untuk pegang, walaupun tidak kelihatan di layarnya. Saya ada ambil buku dan pegang, nanti sebentar kita lihat sama-sama. Lalu di sini juga saya coba klik untuk membuka tab baru. Pada saat mengerjakan ujian ini saya membuka tab baru, coba kerjakan, masukkan email saya. Di sini saya memasukkan email saya itu Sergius. Oke, ini saya memasukkan email saya barium@gmail.com. Nah ini saya namanya ya sebenarnya saja lah sesuai dengan email. Ini namanya juga barium. Kelasnya ini saya contoh saja, saya pilih kelas 12, masukkan saja. Ini saya masuk satu. Oke, lalu saya klik berikutnya. Oke, ini kita sudah masuk di bagian soal. Nah, Bapak Ibu perhatikan di bagian sudut kanan atas ini, sudut kiri atas ini sebenarnya kalau seandainya kita tadi settingannya mengizinkan mikrofon, ini nanti mikrofonnya terdeteksi di bagian sini. Oh iya, ini change application, artinya kita sedang menggunakan aplikasi lain. Dan sudah tertulis. Nah, setelah itu, ini kita contoh, kita kerjakan dulu. Kita kerjakan, ini saya isi 20, lalu di bawah saya isi ini dengan soalnya, lalu di bawahnya saya isi hidrogen. Nah, lalu saya klik, ini saya tambah. Kita contoh seandainya kita menjadi siswa. Saya buka tab baru. Ini baru juga. Lalu kembali ke sini. Setelah siswanya kalau sudah selesai ujian, klik kirim. Nah, kalau sudah klik kirim seperti ini, otomatis jawabannya. Jangan lupa. Nah, ini. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa untuk sampaikan kepada siswa untuk mengklik yang ini, yang tanda hijau ini, klik after submitting test. Jadi siswa ini harus mengklik yang ini setelah mereka selesai ujian. Setelah ini, klik yes, have finished submitting. Klik ini. Oke. Nah, secara otomatis ujian siswanya sudah selesai. Nah, jika sudah selesai tes seperti ini, kameranya langsung off. Di sini sudah berhenti merekam. Nah, silakan di close saja. Dan sekarang kita akan coba hasilnya di bagian Google Form tadi. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman kembali ke bagian Google Form yang Bapak Ibu miliki di bagian server utama atau pemilik Google Formnya. Nah, di sini kan sudah ada jawaban satu nih. Ini kita sudah kembali di sini. Nah, emailnya itu barium104@gmail.com, lalu nama siswanya Barium, kelasnya itu kelas 12 dan nomor 1 dia jawab 20, nomor 2 jawab bumi, bulan, matahari, dan nomor 3 jawabnya hidrogen. Nah, untuk melihat kecurangannya bukan di bagian jawaban ini. Bapak Ibu atau teman-teman bisa memperhatikan kecurangan siswanya itu di bagian sini. Kembali lagi di add-on ini, klik di sini, lalu klik auto proctor, lalu di bagian result. Ini dia. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah muncul seperti ini di bagian resultnya, untuk melihat kecurangannya, ini sebenarnya saya sudah melakukan tes 2 kali Bapak Ibu. Ini kan tadi kita namanya beta. Kita lihat cari cek akun yang oke, kita klik next dulu karena tadi jawaban itu ada 2. Oke, sabar, saya refresh dulu.
Oke, kita klik lagi di bagian add-on-nya. Ini untuk melihat kecurangan siswanya. Nah, kita klik lagi di bagian add-on-nya. Di bagian autoproctor, di result ini, oke, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini tadi yang email yang saya gunakan tadi, email Sergis Melo. Nah, ini untuk memperhatikan kecurangannya, silahkan klik di bagian ini karena saya sudah coba 2 kali. Jadi untuk melihat kecurangannya silahkan klik di bagian presentasinya yang ini. Klik di sini. Nah, dia secara otomatis mengarahkan kita ke bagian halaman autoproctor. Nah, jika seandainya minta untuk kita login, silahkan login terlebih dahulu menggunakan akun yang membuat Google Formulir ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini random fotonya seperti ini. Ini posisi saya mengerjakan ujian. Lalu ini pada saat saya mengerjakan ujian, ini hasil perekaman layarnya. Ini dia, saya menggunakan aplikasi lain. Lalu tadi juga saya, ya kita show ada 15 entry. Ini kita show all saya. Kita bisa lihat semua. Nah, jadi kita bisa lihat. Lalu di sini dia juga menunjukkan ini, kita ada mengklik-klik lain hal selain yang ada dalam tempat ujian. Jadi semuanya itu tersimpan di sini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, itu untuk tampilan laptopnya. Sekarang kita coba untuk atau mengerjakan menggunakan handphone. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini saya mengerjakan menggunakan handphone. Saya bagikan linknya dulu lewat WhatsApp. Ini tadi di sini linknya, ini sabar. Kita klik di sini. Kita autoproctor, lalu setting. Nah, jadi settingannya ini saya klik seperti biasa, enable timer, enable mikrofon juga saya enable. Nah, di sini setelah enable mikrofonnya saya upload setting, klik OK, lalu saya kembali ke main menunya. Di sini saya copy link, lalu saya bagikan ke WhatsApp. Ini saya bagikan di bagian, oh ya, ini di sini. Saya Ctrl V, saya bagikan di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali. Teman-teman Bapak Ibu bisa perhatikan, ini kalau seandainya kita mengerjakan menggunakan HP. Ini saya munculkan tampilan handphone, layar handphone yang saya gunakan. Nah, ini kita cek lagi di WA yang masuk tadi. Nah, saya buka WA-nya dulu. Oke, ini link yang tadi saya bagikan. Teman-teman Bapak Ibu bisa perhatikan yang ini. Saya bagikan dari laptop ini. Sebenarnya saya sudah menyambung HP ini ke laptop untuk layarnya menggunakan konfigurasi USB. Nah, saya klik link ini. Teman-teman atau Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi ini adalah tampilan di peserta pada saat mengerjakan. Nah, how take the test ini got it saja sama kayak di laptop tadi. Kita tunggu sampai ini loading berjalan. Nah, ini dia memunculkan kamera juga. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di ujiannya. Di sini karena saya tidak mengarahkan ke muka saya, ini Bapak Ibu bisa perhatikan di sini tertulis no face detected. Itu dia. Nah, kalau seandainya saya arahkan ke muka saya seperti ini dia. Cek 1 2 3, cek. Ini nanti tertulis noise detected. Ini dia. Ini tulisannya muncul di sini. Nah, kalau saya tidak arahkan ke muka saya, ini saya layar HP yang saya genggam ini
saya ada arahkan ke tempat lain. Nanti tertulis di sini no face detected di tanda merah yang saya tulis ini. Oke, kita coba buka tab lain. Ini saya coba buka tab baru. Ini saya buka tab baru, ini saya pencarian soal atau soal IPA SMA. Oke, tidak. Setelah saya buka tab baru ini, saya kembali lagi. Nah, kita refresh lagi. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Jadi kalau seandainya kita beralih ke tab lain, maka secara otomatis kita diblokir atau pekerjaan siswa itu diblokir. Nah, kita coba lagi. Kita buka lagi ini. Kita buka lagi. Nah, ini kita secara otomatis diblokir. Itu karena kita membuka tab lain. Oke, kita coba perhatikan lagi di bagian server utama gurunya. Jadi secara otomatis siswa itu tidak bisa kerja karena dia membuka tab lain begitu. Kita buka lagi di autoproctor di bagian setting ini. Sorry. Di bagian result. Nah, ini dia. Untuk resultnya ini ada Sergis Melo 146, ada beta baca 64. Oke, kita bisa perhatikan di sini. Ini ada noise terdeteksi. Banyak sekali kecurangan yang dibuat. Ini dia. Lalu ini noise detected. Ini. Nah, itu dia. Nah, ini. Sementara mengarahkan kamera ke tempat lain. Oke, itu untuk melihat kecurangan dari siswa yang kita tes. Jadi sekian Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana cara membuat ujian online anti curang menggunakan Google Form. Jadi dari Google Form ini menambahkan add-on timer proctor, kita bisa tahu siswa itu apakah dia curang atau tidak. Sekian dan terima kasih, semoga tutorialnya bermanfaat. Jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan berkomentar dan itu menjadi pelajaran tambahan untuk saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.